Saya dengan Dr. Lydia, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung. Untuk memperingati Hari Anak Nasional 2024 dan juga Pekan ASI Dunia di bulan Agustus nanti, maka hari ini saya akan membahas tentang ASI. ASI eksklusif adalah pemberian ASI mulai dari bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa tergantikan dengan bahan makanan ataupun minuman yang lainnya. ASI sendiri sebenarnya sudah diproduksi sejak kehamilan di trimester kedua. Namun berbagai hormon yang ada di dalam tubuh ibu akan menghentikan ASI untuk keluar saat ibu masih dalam proses kehamilan. Oleh karena itu, nanti ASI baru akan keluar saat ibu sudah melahirkan. Pada ibu yang melalui proses persalinan normal, maka ASI dapat dikeluarkan dalam waktu 24 jam pertama setelah proses melahirkan. Sedangkan pada ibu-ibu dengan proses melahirkan secara operasi sesar, maka ASI masih bisa ditunggu hingga 48 jam setelah proses melahirkan. Karena mungkin saja pada ibu-ibu yang mengalami proses kelahiran dengan sesar, ASI belum langsung keluar. Pemberian ASI eksklusif pada bayi tentu saja sangat bermanfaat. Salah satunya, ASI akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi, di mana kekebalan tubuh bayi tersebut tentu saja akan meminimalisir terjadinya infeksi di kemudian hari. Selain itu, ASI juga lebih mudah dicerna daripada susu formula. Nah, bahan-bahan yang dapat kita ambil dari ASI tersebut tentu saja lebih gampang diserap. Nah, jadi nutrisi-nutrisinya nanti akan lebih gampang diserap pada tubuh bayi sehingga dapat dimanfaatkan lebih optimal lagi. Selain itu, ASI sendiri dapat membantu untuk maturasi atau pematangan dari saluran cerna bayi tersebut, di mana jika saluran cernanya sudah matang, tentu saja kesehatan saluran cerna bayi tentu lebih baik. Selain itu, ASI juga ternyata dapat mempengaruhi faktor intelektual bayi. Pada bayi-bayi yang diberikan ASI secara eksklusif, ternyata mempunyai IQ yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayi-bayi yang tidak diberikan ASI secara eksklusif. Selain itu juga, ternyata ASI dapat mempengaruhi emosional pada anak-anak. Jika bayi tersebut mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, ternyata akan menurunkan tantrum di kemudian hari. Selain itu juga, bayi yang diberikan ASI secara eksklusif, apalagi dengan direct breastfeeding, tentu saja akan lebih merasa aman dan nyaman berada di dekat dengan orang tuanya. Pemberian ASI secara eksklusif tentu saja mempunyai banyak keuntungan juga bagi keluarga, terutama bagi ibu. Pemberian ASI akan menjadi lebih ekonomis karena tidak perlu lagi membeli susu formula ataupun alat-alat untuk mensteril botol susu. Selain itu juga pemberian ASI lebih praktis karena dari cara penyimpanan ataupun cara pembuatan susu formula itu lebih sulit untuk mengontrol kebersihannya. Selain itu juga ternyata dengan cara mengasihi, apalagi secara eksklusif, akan membuat berat badan ibu turun lebih cepat kembali ke berat badan semula dan juga meningkatkan antibodi ibu sehingga ibu lebih jarang terkena infeksi. Ternyata juga dari penelitian-penelitian, pemberian ASI eksklusif itu mengurangi risiko terjadinya kanker payudara, kanker ovarium, ataupun osteoporosis. Dan juga ternyata pemberian ASI secara eksklusif dapat menjadi kontrasepsi alami. Yang sudah diproduksi tidak dikeluarkan atau tidak diberikan kepada bayi, maka saluran payudara ibu dapat tersumbat. Nah, itu hal tersumbat tersebut dapat menyebabkan payudaranya menjadi bengkak, nyeri, kemerahan, sehingga menyebabkan radang yang biasa disebut dengan mastitis. Nah, jika terjadi mastitis, yang kurang baiknya itu adalah produksi ASI-nya bisa menurun, semakin lama semakin menurun. Untuk ibunya sendiri, gejalanya sangat tidak enak, yaitu bisa demam, menggigil, bahkan nyeri seluruh badan. Selain itu juga, bayi menjadi menolak untuk menyusui karena rasa ASI-nya akan berubah.
posisi menyusui yang benar sangat berperan penting untuk mencapai keberhasilan menyusui. Nah, caranya yaitu mulut bayi harus menghadap langsung ke puting ibu. Selain itu, perut bayi juga harus menempel langsung dengan perut ibu. Ketika bayi sudah mulai membuka mulutnya dengan lebar, puting dimasukkan dan harus menutup sampai ke bagian areola. Selain itu juga posisi menggendong ibu harus benar. Kepala bayi tidak diletakkan di dalam siku sini, tapi di sepanjang lengan ibu. Selain itu juga lengan ibu akan menopang punggung bayi tersebut. Nah, setelah itu jangan lupa ibu melakukan kontak mata tentunya dengan bayi sehingga dapat lebih tercipta suasana yang aman dan nyaman pada bayi. Tentunya ASI sangat jauh lebih baik daripada susu formula. Nah, ASI tersebut mempunyai banyak sekali komponen-komponen yang tidak terdapat pada susu formula. Nah, komponen-komponen pada ASI tersebut membuat ASI lebih mudah diserap. Bagaimana cara melihatnya nih? Yaitu pada bayi-bayi yang mendapatkan ASI, perutnya lebih jarang kembung. Selain itu juga ternyata di ASI itu banyak sekali faktor imunitas yang tidak didapatkan di susu formula. Itulah mengapa pada bayi-bayi yang mendapatkan ASI, maka faktor imunitasnya lebih baik dan lebih jarang terkena infeksi. Bayi yang sudah tercukupi atau sudah kenyang ASI-nya dapat dilihat dari buang air kecilnya per harinya. Apakah pada bayi-bayi yang berusia sekitar 1 minggu buang air kecilnya sudah lebih dari 6 kali seharinya, dan juga bagaimana warnanya, apakah warnanya kuning cerah atau sampai pekat. Kalau pekat tentu saja belum tercukupi kebutuhan ASI-nya. Lalu dilihat juga dengan kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan yang sesuai dengan kurva pertumbuhan tentu saja dapat memperlihatkan bahwa bayi tersebut sudah tercukupi kebutuhan ASI-nya. Selain itu juga kita bisa melihat jika setelah disusui, setelah diberikan ASI, bayi dapat tidur dengan nyenyak dan saat bangun, bayi dapat menjadi aktif. Kesimpulan dari video edukasi hari ini yaitu ASI merupakan nutrisi yang paling baik bagi bayi. Selain itu juga ASI dapat meningkatkan kekebalan imunitas tubuh bayi mulai dari lahir tentunya, dan juga mempunyai banyak keuntungan untuk keluarga tersendiri, khususnya bagi ibu. Selamat mengasihi ibu-ibu. Terima kasih wargi sehat. Selamat memperingati Hari Anak Nasional 2024. Sampai ketemu lagi di video edukasi selanjutnya. Salam sehat.